لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zumratul mu'minin rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, apa tujuan setiap Jumat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat fardu Jumat berjamaah? Setiap Jumat Tuan Imam mengingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita mengkoreksi dan mengevaluasi nilai-nilai dan kualitas takwa kita. Karena takwa itu adalah seindah-indah pakaian hidup di dunia ini, dan sebaik-baik bekal ketika kita meninggalkan dunia ini menuju kehidupan negeri akhirat yang kekal dan abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang cerdas. Wattaquni ya ulil albab. Saudara, betapa penting dan mustahaknya takwa ini, sehingga di setiap kita berhimpun menunaikan salat fardu Jumat, Tuan Khatib mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi hamba yang berserah diri. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang bertakwa dalam menjalani hidup dan kehidupannya selalu mengawal
dan meningkatkan kecerdasan akal pikirannya, mengawal dan meningkatkan kesadaran kalbunya, sehingga dengan ketakwaan tersebut terlihat buah hasilnya menjadi manusia yang berperilaku, berperangai, berkarakter, berakhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan terpuji, menebar manfaat, penebar cinta dan kasih sayang pada sesama, pada setiap makhluk ciptaannya dan pada alam sekitarnya. Inilah tanda orang yang bertakwa, bukan dari segi pakaian. Saudara-saudaraku sekalian, pada setiap makhluk ciptaannya kita harus berbuat baik, di lingkungan kita harus berbuat baik, amal soleh. Sebab saudara-saudaraku sekalian, umur kita entah berapa lama lagi, sudahkah kita menerjemahkan takwa itu di dalam akhlak, karakter dan perilaku kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudaraku para jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita menghadapi ujian yang berat atau menyaksikan kesusahan orang lain, lalu terbetik di hati kita, adakah perasaan ingin membantu, atau kita malah tidak mau tahu mengapa Allah membiarkan ini berlaku? Sebagai seorang yang beriman, kita percaya bahwa setiap ujian datang daripada Allah. Ujian adalah lumrah kehidupan, dan setiap insan patut diuji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, dan kami yakni Allah pasti akan menguji kamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta hasil tanaman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, benar, ada kalanya ujian adalah kafarah atau balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak bermakna setiap ujian yang menimpa merupakan suatu hukuman, atau mungkin dilihat sebagai suatu penghinaan ke atas diri kita. Buktinya, para anbiya, para nabi-nabi Allah telah juga diuji dan dilanda kepayahan hidup. Baginda Nabi Muhammad SAW ditindas dan diusir oleh kaumnya sendiri di Mekah. Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan kehilangan anak kesayangannya. Manakala Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa penyakit bertahun-tahun lamanya, ditambah pula dengan kehilangan harta dan keluarga. Namun saudara-saudaraku sekalian, bagaimanakah reaksi mereka, para anbiya yang seharusnya kita jadikan tauladan menghadapi ujian-ujian tersebut? Sabrun jamila, sabrun jamil, seindah-indah kesabaran, kesabaran yang indah, tiada rugutan, malah penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari contoh-contoh ini dapat kita simpulkan bahwa seorang mukmin tidak berputus asa ketika berdepan dengan krisis dan cabaran hidup. Seorang yang beriman akan mendekap erat keimanan yang dilafazkan, dan sekali lagi memperhalusi hakikat sifat sabar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia, bagaimanakah iman dapat membantu dan membentuk pandangan yang lebih baik apabila berhadapan ujian hidup? Yang pertama, melihat ujian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Bagi seorang mukmin, ujian merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam kitabnya Al-Fitan wal Balaya, Imam Al-Iz bin Abdul Salam menjelaskan bahwa terdapat banyak hikmah dalam suatu musibah atau bencana. Antaranya, menyadarkan insan tentang kelemahan dirinya, memupuk sifat kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk hati yang ikhlas, tawadhu dan tidak sombong,
mensyukuri nikmat keafiatan, kesehatan yang selama ini diberikan. Maka ujian bukanlah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Sebaliknya, ia adalah suatu teguran dan undangan untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawakal, usaha yang dipasak dengan iman. Kesabaran dalam Islam bukan bermakna kita hanya berpeluk tubuh menantikan pertolongan apabila berhadapan dengan cabaran. Sebaliknya, ia menuntut usaha yang gigih diiringi doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat bertawakal, menggabungkan ikhtiar dan iman. Apabila ditimpa sakit, kita segera berobat dan mengambil langkah memantau tahap kesehatan. Apabila menghadapi konflik dalam rumah tangga atau di tempat kerja, kita berusaha menghuraikan dengan baik. Apabila anak menghadapi cabaran dalam pelajaran, kita sedia membimbing dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta terus mendoakan mereka. Apabila kedua ibu bapa telah lanjut usia dan perlukan perhatian, kita menerima undangan surga, menjaga dan membela dengan belayan ihsan, menyerahkan natijahnya kepada Tuhan alam pencipta semesta alam. Kita terus berusaha, dan pada masa yang sama hati kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas kesudahannya. Yang ketiga, melihat segala yang berlaku sebagai kebaikan untuk orang beriman. Inilah intipati sabda baginda Rasulullah SAW dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bermaksud, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Semua urusannya adalah baik, dan itu tidak berlaku melainkan bagi orang beriman. Jika dia mendapat rahmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Betapa indahnya sudut pandang Islam. Sama ada susah atau senang, kedua-duanya membawa kebaikan, selagi mana kita menghadapinya dengan rasa syukur dan sabar. Saudara-saudaraku, sehingga hari ini manusia terus dilanda krisis dan cabaran, sama ada dalam soal kesehatan, pendapatan, keluarga, maupun tekanan sosial. Ujian ini mengingatkan kita betapa lemahnya kita manusia tanpa pertolongan Allah. Namun, jika kita menghadapinya dengan iman, sabar, dan tawakal, ujian itu akan berubah menjadi peluang untuk meneguhkan hati, menyalakan cahaya iman, dan menabur kasih dan sokongan kepada sesama insan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang tetap keimanannya dalam susah dan senang. Ya Allah, Ya Rahman, kurniakanlah kami keyakinan yang dapat menjadi ujian dunia terasa ringan bagi kami. Ya Rahim, janganlah pula Engkau meletakkan ujian pada urusan agama kami. Ya Mujib, perbaikilah setiap urusan kami. Perkenankanlah doa kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin, amin ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah salat pada Jumat yang dirahmati Allah. Kebelakangan ini, saudara-saudara kita di Pakistan dan Afghanistan telah diuji dengan bencana alam, banjir dan gempa bumi yang menyebabkan kemusnahan, menjejas jutaan penduduk dan merenggut nyawa. Sebagai menyahut seruan ihsan dan kemanusiaan, masjid-masjid di Singapura pada hari ini mengadakan tabung derma khas untuk disalurkan kepada mereka yang terjejas. Usaha ini dikendalikan oleh Yayasan Rahmatan lil Alamin dan akan berlangsung hingga tanggal 2 Oktober nanti. Ayo kita buktikan ketakwaan kita. Salah satu akhlak orang yang bertakwa itu tak mudah marah, tak panas baran. Kedua, tak loke, tak bakhil, tak kedekut. Wa anfiqu mimma razaqnakum, baik dikala lapang maupun dikala sempit. Kemudian orang takwa itu tidak ada dendam. Walaupun begitu sakit dizalimi, dia sudah maafkan, biar Allah yang membalas. Inilah ciri orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian, mari sama-sama kita menyahut seruan ini. Semoga dengan bantuan kecil yang kita hulurkan, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, memelihara kita sekeluarga dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa وقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dufa' anna al-bala' wal waba' wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa sairil buldanil ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ya Allah,
يا